nama brandnya ya, kita mulai dari situ kan. Biasanya kan pasti orang kan aware tuh dari nama brandnya. Jadi ya nama brandnya yang praktis didengar, Mhm, singkat, catchy gitu ya. Yang paling ini sih misalnya ngikutin kayak pameran-pamerannya kan namanya juga kita baru ya, mhm nggak ada mhm, yang tahu gitu kan. Ya ikut pameran-pameran bisnis gitu ya, pameran-pameran produk gitu mmm, ya. mhm Yang kita targetkan kan ke orang tuanya, ke mhm ibunya mhm. misalnya. Jadi ibunya itu biasanya mereka menggunakan sosial media apa gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai gimana sih membuat brand UMKM ya yang memiliki bisnis-bisnis ini agar cepat terkenal gitu ya, brand-brand baru agar cepat terkenal itu seperti apa sih langkah-langkahnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut di sesi kali ini, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, sekarang kita kembali lagi. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang sudah siap membagikan ilmu barunya lagi nih. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Halo Adit. Kak Aisyah. Halo Coach, kabarnya sehat Coach? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang belum nih Sudah Coach? dong. Udah? Wah, berarti tenaganya makin full nih Coach. Bukan tenaganya makin full sih, perutnya makin full. Oke Coach, jadi ada pertanyaan seperti ini nih Coach Adit nih. Gimana sih Coach membangun brand, pastinya kan banyak juga nih teman-teman coaching yang memiliki usaha baru, bisnis baru. Mhm. Gimana sih caranya membangun brand kita itu agar cepat terkenal dan diketahui banyak orang gitu Coach? Ya jadi, strateginya macam-macam sih, banyak gitu ya. Mhm Cuman kalau untuk sekarang sih saya pikir mungkin, kita jelaskan strategi yang umum ya, yang memang mhm berlaku untuk berbagai jenis, bisnis ya, mhm, gitu. oke oke. Yang pertama brand supaya terkenal, ya jelas sih pasti brand itu nama brandnya ya, kita mulai dari situ kan. Biasanya kan pasti orang kan aware tuh dari nama brandnya. Jadi ya nama brandnya yang praktis didengar, Mhm, singkat, catchy gitu ya, yang bisa apa ya, eee, diingat. mudah Mhm. diingat dan mudah, orang tuh bisa jadi menarik attention gitu. Itu ada pemilihan kata-kata khusus nggak sih Coach dalam mencari kan banyak ya kata-kata gitu Mhm. ya yang singkat, itu apakah ada caranya yang khusus gitu Coach dalam memilih katanya? Cara yang khusus sih nggak ada ya, nggak ada rumusnya ya. Oke. Trik-triknya yang Mhm penting dia, kekinian lah ya mhm namanya. Yang saya perhatikan sih gitu ya, brand-brand yang zaman sekarang ini ya, mhm mhm. yang kekinian, yang mungkin sesuai dengan, bahasanya, itu sesuai dengan target market yang ingin kita dapatin gitu ya. Ini pemilihan katanya ini ya Coach ya, berapa suku kata sih harusnya 2 3 Ya atau jangan panjang-panjang lah, satu mmm, paragraf jangan gitu ya. mhm mhm. Ya satu 2 kata gitu ya, 1, 2 kata. brand, heeh. iShop gitu ya contohnya kalau aku Coach. iShop, udah ada kan nama itu? Belum tahu Belum sih ya? Coach ya. Ya boleh iShop, YouShop. Ya, Mmm, apapun ya yang catchy, ya kecampur-campur dengan bahasa Inggris karena dipleset-plesetin ya mhm gitu. mhm mhm. Itu nggak apa-apa juga sih sekarang ya. Mungkin Mmm, itu nah teman-teman yang bagian kreatif itu yang lebih paham ya, yang lebih mhm bagus gitu yang mana. Yang jelas yang saya pahami sih memang yang saya perhatikan itu brand itu harus catchy gitu ya. mmm. Mudah didengar, mudah diingat, iya kan, yang bikin orang tuh, "Ih, apa tuh?" Oke, berarti kita harus memilih nama brand-nya yang catchy gitu ya, Coach, Hmm, ya? Yang mudah diingat nih teman-teman, yang mudah diingat, ya. disingkat, dan yang kata-kata yang ya keren-keren lah boleh dipakai gitu ya, Coach, ya? Ya, ya, tapi pastikan memang itu belum di ini ya, belum dihak ciptakan ya. Oleh, eee, yang lain gitu ya, Iya, Coach, ya? belum di ini ya, Mmm. di apa sih, dihak ciptakan. Oke. Selain dari nama brand nih Coach, apalagi sih hal yang harus kita perhatikan dalam supaya produk kita atau brand kita bisa cepat terkenal nih Coach? Ya biasanya kan logo ya, ada Mmm, logonya ya. mhm mhm. Nah, logonya ini juga harus sesuai dengan brand itu ya, Mmm, mencerminkan brand-nya gitu. Jadi, antara brand, namanya brand sama logo itu harus saling melengkapi ya, mmm, yang bagus gitu ya.
nggak yang aneh gitu kan. Brandnya kemana, logonya kemana gitu kan. Hmm. Brandnya kayaknya bahasanya bahasa anak muda tapi logonya kayak logo korporat gitu kan, lucu gitu. Berarti contohnya kayak gimana nih Coach Adit? Ya yang saya nggak bisa nyebutin nama ya gitu kan. Kita buat produk baru misalkan. Apa iShop. Ya boleh. Ya kan namanya udah itu ya, iShop. Ya logo ini tergantung juga, balik lagi ke target marketnya apa nih. Emang mau jual apa iShop itu? Berarti clothing gitu, baju. Ya kan. Nah dari situ ya sesuaikanlah logonya tuh yang memang misalnya baju ini buat siapa. Oh, buat anak-anak perempuan, wanita. Nah gitu kan, logonya yang girly gitu misalnya. Oh, warna-warna ya. Pink yang soft gitu ya Coach ya. Iya, jangan yang kotak kaku gitu kan. Kayak korporat gitu kan. Apalagi ada logo, apalagi ada gambarnya juga, bentuk logonya kan juga yang mencerminkan itu adalah toko pakaian anak-anak ya, anak-anak wanita. Jangan logonya ada gambar pedangnya atau apa gitu. Ada hubungannya kan, perisai atau apa gitu. Kan lucu gitu ya. Jadi yang benar-benar mencerminkan produk yang kita jual gitu ya. Tentu ini ada ya yang lebih ahli yang dalam hal ini yang bisa menerjemahkan ya kan, visi misi target marketnya bisnis ini dia terjemahkan menjadi sebuah logo. Berarti ini teman-teman, selain tadi nama brand ya, yang kedua itu logo dan brandnya itu harus sama gitu ya Coach ya, menggambarkan misalkan teman-teman selaras. Kalau jualan kue berarti logonya juga ada gambar kuenya. Bisa, gitu boleh. Ataupun tergantung bisnis dari teman-temannya gitu ya Coach ya. Oke, selain itu ada apa lagi nih Coach? Tadi udah logo ya. Kan dari tadi juga saya nyebut harus sesuai dengan target market. Jadi produknya ya memang benar-benar menyasar produk target market tertentu, sehingga nanti proses-proses berikutnya nih akan mengikuti gitu ya. Jadi memang awalnya tuh kita harus tentukan ya memang target marketnya mau kemana nih gitu ya. Tadi kalau kamu mau jual pakaian wanita, anak-anak misalnya umur sekian sampai sekian gitu ya, jelas kan gitu. Tapi kalau gue semuanya bisa beli pakaian saya, ya bingung juga ya. Nanti yang datang saya gitu, yang datang emak-emak gitu kan, macam-macam. Tapi kan kalau kayak gitu tidak menutup kemungkinan juga dong, misalkan saya kan mendirikan toko perempuan yang tadi ya, khusus wanita. Pasti kalau misalkan laki-laki mau memasuki toko saya juga ada kemungkinannya dong supaya ya tetap kan pastinya 80% lah yang sesuai target market, 20% itu bisa jadi orang-orang yang di luar itu. Nggak apa-apa. Bisa jadi mereka memang akhirnya beli juga kan, atau akhirnya mereka mereferensikan ke orang yang sesuai dengan target market iya kita. Seperti itu Coach. Jadi tidak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak mesti, bukan berarti yang bukan target market nggak boleh masuk, bukan target market gitu ya, kan lucu gitu, masuk toko gitu kan. Ya, jadi kan boleh-boleh aja dong kalau orang mau lihat ya, apalagi kalau misalnya brandnya sama logonya catchy gitu kan. Ya, pasti makin banyak orang-orang yang tertarik untuk mengunjungi tokonya gitu ya Coach ya. Iya. Juga misalnya kalau target marketnya adalah kalangan menengah gitu ya, jangan bikin logo atau nama atau etalase yang kayaknya mewah banget gitu ya. Itu juga sebetulnya bikin orang tuh agak nge-pair juga ya mau masuk ya, kayak mahal nih. Iya sih Coach, ini bener banget. Karena aku juga ngalamin kalau ke toko yang kayak high gitu kelihatannya gitu ya Coach ya, kayaknya kok mengkilap-kilap banget, ini kayaknya harganya di atas 500.000 gitu kan ya. Jadi kayak betul. Begitu pula sebaliknya, kalau memang memtargetkan adalah kalangan menengah ke atas atau ke atas banget gitu ya. Jadi janganlah bikin logo, tulisan atau desain toko yang kalangan menengah ke bawah gitu. Lokasi juga di sini penting ya. Lokasi juga penting ya Coach ya. Kalau misalkan kalangan menengah ke bawah berarti memang harus didirikan di mana itu Coach lokasinya? Ya pasti ya sedekat mungkin dengan target marketnya ya. Gitu. Biasanya mereka dari mana sih menengah itu? Misalnya di daerah pinggir-pinggir kota misalnya. Ya disitulah biasanya gini ya, yang jangan bukanya di mall Jakarta gitu. Mall di SCBD jangan. Berarti sesuai dengan wilayah dari lokasi-lokasi dari target market gitu kebanyakan ya Coach ya. Oke, selain hal-hal itu apakah ada yang lain lagi Coach? Tadi udah apa? Yang pertama nama brand. Kedua logo. Ketiga apa tuh tadi? Target market ya Coach. Ya tinggal dipasarkan kan. Bagaimana cara kita
memberitahu ke target market kita bahwa ada produk ini loh, cocok buat kamu loh gitu ya. Namanya pemasaran ya. Marketingnya ya coach ya. Itu kan marketingnya yang harus Mm-mm. dipikirkan sesuai dengan target marketnya itu berada gitu ya. Ini kan bisa offline bisa online ya. Bisa offline, bisa online Atau kita bisa lakukan dua-duanya ya. ya, jangan-jangan ya. Bisa lakukan dua-duanya ya coach Ya ya. kan kalau offline Mm-mm. ya kita mau ngadain marketing secara offline. Mm-mm. Ya yang paling ini sih misalnya ngikutin kayak pameran-pamerannya kan namanya juga kita baru ya. Mm-mm. Nggak ada yang tahu gitu kan, ya ikut pameran-pameran bisnis gitu ya, pameran-pameran produk gitu ya, yang memang itu biasanya dikunjungin oleh semua target market sih gitu ya. Apa dari situ kan nanti ada dicatat ya, yang datang ke biasanya kan yang datang ke pos kita ya, pos apa namanya? Stand kali kayak coach ya. Iya, yang datang ke stand kita itu kan biasanya orang-orang yang kalau udah logonya udah ada, namanya udah catchy, sesuai dengan target market ya akhirnya menghampiri stand kita ya mereka itu biasanya ya Yang sesuai target dicatat marketnya. gitu kan, nanti di follow up gitu. Berarti kita juga bisa menyediakan formulir gitu ya coach ya, supaya kita punya data-data yang menghampiri toko kita gitu. nih. Memang sih siapapun ya punya hak tertarik untuk datang ya. Makanya kita mau datang itu kan yang memang punya potensi tinggi tertarik dengan produk kita dong gitu kan. Nah itu makanya sesuaikan logonya sama namanya, bahkan desain standnya juga mungkin perlu unik ya yang bisa menarik mereka gitu ya. Itu bagus ya, untuk pameran-pameran. Nah kalau ini dibawa ke online kan sama kan. Iya. Misalnya kita mau online-nya tuh di mana nih, pakai mau di sosial media mana misalnya. Tentunya yang memang menurut kita tuh yang paling banyak digunakan oleh target market kita kan. Gitu. Kalau misalnya yang udah target marketnya yang memang generasi baby boomer mungkin sedikit jarang ya sosial media. Paling nggak Facebook gitu. Iya betul coach. Misalnya ya. Tapi kalau TikTok nggak mungkin ya. Banyak sih sekarang pengguna Udah TikTok. Yang baby boomer. Enggak deh. Udah jarang juga. Instagram segala macam. Ya mungkin teman-teman bisa survei atau melakukan research dulu ya. Banyak tuh di Google gitu kan, yang pengguna sosial media tuh range usianya misalnya itu udah ada tuh ya, bisa dicari di situ gitu ya. Nah dari situlah baru kita bisa menentukan desain untuk sosial media itu gitu kan, yang memang catchy tadi, bisa menarik minat atensi dari si yang kita sasar gitu. Oke. Misalnya gini tadi kamu yang kamu harus tarik minatnya ke toko iShop kamu tuh siapa? Anak-anak remaja sampai dewasa sih coach. Kamu targetnya anak berapa tadi? Apanya? Umurnya? Anak-anak remaja mulai dari 13 tahun sampai 20-an. Oke, mereka sudah bisa menggunakan sosial media kan? Sudah Ya pastinya. udah, berarti target marketnya kayak itu. Kalau misalnya produk bayi ya berarti target marketnya orang tuanya. Iya. Jangan bayinya. Iya. Belum mengerti apa-apa ya coach. Iya kan? Gitu. Jadi ya yang kita targetkan kan ke orang tuanya, ke ibunya misalnya. Jadi ibunya itu biasanya mereka menggunakan sosial media apa gitu. Oke. Nah, sahabat coaching, jadi seperti itu ya langkah-langkah dalam menaikkan supaya brand kita cepat terkenal gitu. Betul. Ya coach ya. Jangan lupa teman-teman bisa menerapkan ini untuk bisnis teman-teman supaya bisa cepat dikenal orang dan banyak penjualannya gitu. Coach, kalau teman-teman sahabat coaching mau mengikuti pelatihan di Corpora Consulting mengenai coaching ataupun bisnis nih coach yang berkaitan dengan bisnis, bagaimana nih coach Adit? Kalau untuk belajar coachingnya gitu ya, silahkan buka di www.corpora.com, corporaconsulting.com ya. Di situ cari pelatihan coaching yang berbasiskan ICF ya. Karena kita mengajarkan coaching yang betul-betul mengajarkan coaching, bukan ngajarin skill lain ya. Skill coaching yang kita ajarkan yaitu yang berbasiskan ICF, International Coaching Federation. Di situ teman-teman bisa belajar bagaimana sih menjadi seorang coach yang baik, menjadi seorang leader yang baik juga bisa loh belajar coaching gitu ya, karena skill coaching itu bisa diterapkan Anda sebagai seorang leader, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai guru, sebagai dosen, siapapun bisa menerapkan ilmu coaching ini. Jadi bukan hanya untuk orang yang mau jadi coach profesional aja yang belajar coaching ya, siapapun, setiap orang tuh yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasinya itu
bisa Bisa. belajar coaching. Nah kalau bisnis kita ada namanya pelatihan bisnis coaching toolbox ya. Iya betul coach. Nah ini sebetulnya mengajarkan tentang tools-tools bisnis yang bisa memperlengkapi para business owners dan juga business coach gitu ya. Sehingga mereka bisa menerapkan atau menggunakan tools-tools ini dalam untuk mengembangkan usaha mereka. Dan juga kalau buat business coach berarti bisa dipakai juga untuk membantu mengcoaching klien-kliennya. Oke. Nah teman-teman jadi bisa juga join di pelatihan kita gitu ya coach ya, untuk meningkatkan kemampuan diri ataupun bisnisnya. Nah teman-teman sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya Aisyah Ramawati. Saya Ditya Wijaya. Sampai jumpa.